Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, pelajaran kita adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik. Yang keempat, siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik. Materi pada pertemuan hari ini, yang pertama, menjelaskan cara menghemat listrik. Materi yang kedua, menuliskan informasi penting dari setiap paragraf. Materi ketiga, membuat poster tentang hemat listrik. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui lagi? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar yang kalian amati tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Yang ketiga, menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan jawaban kalian bersama teman dan tuliskan di buku tulis kalian. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Diskusikan dengan temanmu dan tuliskan jawabanmu di buku tulis. Anak-anak, Bu Lili akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Setelah mendengarkan teks eksplanasi dari Bu Lili, tolong tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Simak teks eksplanasi berikut. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi.
atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, tip, TV sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Setelah mendengarkan teks eksplanasi tadi, tolong tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragrafnya pada diagram peta pikiran berikut ini. Paragraf 1, jelaskan topik masalahnya. Paragraf 2, jelaskan deret penjelasnya. Paragraf 3, jelaskan deret penjelasnya. Paragraf yang keempat, tuliskan simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Anak-anak, materi berikutnya, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Yang pertama, harus terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kreasikan poster kalian dengan menarik. Kampanyekan poster kalian ke setiap kelas. Kemudian pasang poster tersebut di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita segera melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.